Malam itu, langit tampak muram. Jalanan kota yang biasanya ramai perlahan lengang seiring waktu merayap menuju tengah malam. Lampu-lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Dari sebuah kafe mewah, seorang pemuda sederhana bernama Iki berjalan pulang dengan langkah letih. Seragamnya masih melekat, bercampur aroma kopi dan keringat kerja keras seharian. Di sisi lain, tak jauh dari jalanan sepi itu, seorang perempuan anggun sedang berjalan tergesa. Bajunya berantakan, wajahnya pucat, napasnya terengah. Ia baru saja keluar dari mobilnya yang mogok. Malam itu, tanpa pengawalan, ia merasa rapuh. Namun, nasib buruk mendekat dengan cepat. Seorang preman jalanan menghadang, matanya liar, tangannya kasar menarik lengan si perempuan. Jeritan tertahan pecah dalam kesunyian. Tubuh perempuan itu meronta, tapi tenaganya tak sebanding dengan kekuatan kasar sang preman. Malam yang kelam seolah menjadi saksi dari ketakutan yang menyelimuti dirinya. Tak jauh dari situ, Iki yang tengah melangkah pelan mendengar suara gaduh. Hatinya tersentak. Ia berlari tanpa pikir panjang, mendapati pemandangan yang menusuk dada, seorang perempuan yang tengah dipaksa, direnggut haknya. Tanpa ragu, Iki maju. Tubuhnya kecil, namun matanya menyala dengan keberanian. Pertarungan pun pecah. Pukulan demi pukulan saling terhempas, napas mereka memburu di udara malam yang dingin. Preman itu kuat, tangannya keras seperti besi, namun Iki tak mundur sedikit pun. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya, tapi langkah kakinya tak goyah. Jeritan dan benturan keras menjadi musik malam yang kelam. Hingga akhirnya, dengan tekad yang menggebu, Iki melayangkan pukulan terakhir yang membuat tubuh sang preman tumbang menghantam tanah. Sunyi kembali menyelimuti, hanya suara napas berat yang terdengar. Perempuan itu terjatuh berlutut, matanya masih dipenuhi air mata, tubuhnya gemetar tak terkendali. Iki mendekat, menatapnya dengan cemas. Namun, yang ada dalam dirinya hanyalah keinginan untuk menolong, tanpa pernah berpikir siapa sosok yang ia selamatkan. Sambil menahan sakit pada tubuhnya, Iki mengulurkan tangan, membantu perempuan itu berdiri. Malam itu, ia hanya melihat seorang manusia yang perlu diselamatkan, bukan seorang bos yang memiliki kuasa dan harta. Ia tak tahu bahwa sosok rapuh di hadapannya adalah Santi, pemilik kafe megah tempat ia bekerja siang dan malam. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, bayangan mereka terukir. Seorang pemuda sederhana dengan tubuh penuh luka, dan seorang perempuan anggun yang baru saja terlepas dari mimpi buruk. Pertemuan tanpa nama itu menjadi awal dari cerita panjang, sebuah kisah pertolongan tanpa imbalan. Esok hari, suasana kafe terasa lebih hidup dari biasanya. Para pelayan sibuk berlalu lalang, pelanggan berdatangan dengan wajah-wajah riang. Di balik kaca besar, tampak sosok elegan melangkah masuk. Semua karyawan spontan memberi salam penuh hormat. Dialah Santi, pemilik kafe yang sudah beberapa hari absen karena urusan penting di luar kota. Sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Namun di balik riasan sempurna, hatinya masih menyimpan luka trauma dari peristiwa beberapa malam lalu. Wajah pemuda yang menolongnya terus menghantui pikirannya. Seorang asing yang hadir bagaikan penyelamat, kemudian hilang tanpa jejak. Langkahnya terhenti saat pandangannya jatuh pada seorang pelayan muda di sudut kafe. Seragamnya masih tampak kebesaran, gerakannya canggung, wajahnya sederhana namun bersih. Ia bekerja dengan sepenuh hati, meski terlihat baru beberapa hari bergabung. Santi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Sosok itu bukan orang asing, dialah pemuda yang menolongnya malam itu, dengan tubuh penuh luka dan tatapan penuh keberanian. Santi menggenggam erat jemarinya. Perasaan campur aduk membanjiri hatinya, antara kagum, terharu, dan rasa bersalah. Pemuda itu, seorang pelayan yang bahkan mungkin tak dianggap penting oleh dunia mewahnya, justru menjadi penyelamat hidupnya. Hari bergulir hingga malam. Lampu-lampu kafe meredup, tanda penutupan. Para karyawan mulai membereskan meja, menyapu lantai, hingga satu persatu berpamitan pulang. Iki masih sibuk membereskan cangkir di sudut bar, tidak menyadari sepasang mata yang terus memperhatikannya dari lantai atas. Sebuah panggilan terdengar. Nama itu disebut dengan tegas. Iki tertegun, menoleh, dan mendapati salah seorang senior memberitahu bahwa ia dipanggil ke ruang pemilik. Dengan rasa heran bercampur gugup, ia melangkah menuju ruangan yang megah itu. Pintu terbuka, dan matanya bertemu dengan sosok perempuan yang begitu anggun duduk di balik meja besar. Seketika dadanya sesak.
Waktu seakan berhenti ketika kesadaran menghantamnya keras. Perempuan yang ia tolong di malam kelam itu, ternyata adalah bosnya sendiri. Hening merajai ruangan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Santi berdiri, melangkah perlahan mendekati Iki. Matanya memancarkan rasa syukur yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan suara lembut, ia mengucapkan terima kasih. Kata-kata itu sederhana, namun syarat dengan makna yang menusuk hati. Sorot matanya menyapu setiap luka di wajah dan tangan pemuda itu. Ia bertanya tentang kondisi tubuhnya, apakah luka-luka itu masih menyakitkan. Ada kekhawatiran yang tulus dalam suaranya, sesuatu yang jarang sekali keluar dari bibir seorang wanita yang biasanya keras dan berwibawa. Namun, dengan senyum tipis yang penuh ketegaran, Iki hanya menggeleng. Alih-alih mengeluh atau mengakui rasa sakit, ia berkata singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Padahal, dalam diam tubuhnya masih menyimpan perih dari benturan malam itu. Deru mobil mewah berhenti di depan pintu masuk, dan seketika semua mata karyawan terarah ke sana. Seorang pria berpenampilan rapi dengan jas elegan melangkah masuk, sorot matanya penuh percaya diri. Dialah Arman, seorang CEO muda yang juga dikenal sebagai kekasih Santi. Suasana dalam kafe berubah. Para karyawan menunduk hormat, berusaha menunjukkan pelayanan terbaik. Arman berjalan langsung menuju meja khusus di sudut kafe, tempat biasanya hanya Santi yang duduk. Tak lama kemudian, Santi pun muncul dengan senyum menawan, menyambut kedatangan pria itu. Dari luar, keduanya tampak serasi, wanita cantik nan elegan, bersama pria berkuasa dengan aura keberhasilan. Di sudut lain, Iki tetap sibuk dengan pekerjaannya. Tangannya cekatan membersihkan meja, matanya sesekali mengamati pesanan pelanggan. Tak ada sedikit pun perubahan di wajahnya ketika melihat bosnya bersama pria tampan yang jelas memiliki segalanya. Bagi Iki, itu bukan urusannya. Dunia mereka berbeda, terlalu jauh dari jangkauan seorang pelayan sederhana sepertinya. Namun, di dalam hati Santi, suasana tidak sesederhana itu. Pandangannya beberapa kali teralihkan pada sosok Iki yang bekerja tanpa peduli sekeliling. Senyumnya kepada Arman terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan. Bayangan malam kelam ketika pemuda sederhana itu mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkannya masih terus melekat di hati. Arman, dengan penuh percaya diri, berbicara panjang lebar tentang bisnis, proyek, dan kehidupan mewahnya. Santi hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Tapi setiap kali matanya tanpa sengaja menangkap sosok Iki yang sederhana, dadanya bergetar dengan rasa yang tak bisa ia definisikan. Ketika jam kerja usai, karyawan mulai pulang satu persatu. Iki tetap sibuk, membereskan piring kotor dan gelas yang tertinggal. Arman menggenggam tangan Santi, membicarakan rencana besar mereka ke depan. Namun, justru di saat itu Santi merasa dadanya semakin sesak. Seakan ada jurang besar antara kenyataan yang dijalani dengan suara hati yang diam-diam berbisik. Dan Iki, ia tetap berdiri di balik bayangan, tidak terusik, tidak peduli. Bagi dirinya, Santi hanyalah bos, dan dirinya hanyalah pelayan. Tak ada yang perlu diganggu-gugat. Ia tidak tahu bahwa di balik sorot mata wanita anggun itu, perlahan-lahan namanya sudah mulai terukir. Malam itu, lampu-lampu kota berkilau bagaikan ribuan bintang yang diturunkan ke bumi. Di tengah gemerlap itu, sebuah mobil mewah melaju tenang menuju hotel berkelas. Di dalamnya, Santi duduk terpaku, sementara Arman tersenyum tenang, menggenggam jemarinya dengan penuh kepastian. Kata-kata manis mengalir dari bibir Arman, menjanjikan kebahagiaan, rasa aman, dan cinta yang tak pernah goyah. Hati Santi goyah. Rasa syukur yang masih tertinggal atas keberanian Iki, perlahan tersisi oleh bujukan lembut pria yang selama ini ada di sisinya. Arman tahu bagaimana membungkus kata-kata menjadi racun yang manis, dan malam itu Santi membiarkan dirinya terhanyut. Hotel mewah menyambut mereka dengan kehangatan cahaya dan keheningan elegan. Di balik pintu kamar bernuansa emas, dunia terasa terasing. Santi berdiri memandang jendela besar, menatap kerlip lampu kota yang jauh di bawah sana. Ada getar halus di hatinya, perasaan bersalah yang samar, bayangan pemuda sederhana yang rela berdarah demi dirinya masih membekas. Namun genggaman Arman di pundaknya menariknya kembali. Arman menatapnya dengan tatapan penuh kuasa dan janji. Kata-katanya merayu, sentuhannya lembut, seolah tak memberi ruang bagi penolakan. Perlahan, Santi menutup mata, menyerahkan dirinya pada buayan rayuan itu. Malam pun bergulir, meninggalkan jejak samar antara cinta yang diyakini dan keraguan yang disembunyikan. Namun jauh dari sana, di sebuah kamar sederhana,
Iki tengah duduk menahan sakit di tubuhnya sendiri. Luka yang belum sepenuhnya pulih berdenyut, tapi ia tetap tersenyum kecil, menganggap semua yang ia lakukan hanyalah kewajiban manusia menolong sesama. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia selamatkan kini tengah berada dalam pelukan lelaki lain, di dunia yang begitu jauh dari dirinya. Langit malam menjadi saksi. Dua dunia yang berbeda berjalan sejajar, satu larut dalam rayuan kemewahan, dan satu bertahan dalam kesederhanaan yang penuh luka. Takdir diam-diam menulis cerita yang semakin rumit, menyiapkan ujian yang kelak akan mengoyak hati lebih dalam. Beberapa harinya, ada sesuatu yang berbeda pada diri Santi. Senyum yang biasanya tegas dan berwibawa kini sering tampak samar, seakan dipaksakan. Matanya mudah kosong, tubuhnya terlihat lemah, dan ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan meski berusaha keras menjaga citra di depan semua karyawan. Arman, pria yang selalu datang dengan percaya diri, sudah lama tak menampakkan wajahnya. Telepon Santi tak pernah dijawab, pesan-pesan hanya berakhir dengan tanda terkirim tanpa balasan. Semakin hari, bayangan lelaki itu seakan memudar, meninggalkan Santi dalam kebingungan yang kian menyiksa. Dan ketika dirinya mulai menyadari tanda-tanda yang tak bisa dipungkiri, rasa mual di pagi hari, tubuh yang cepat lelah, dan keterlambatan yang membuatnya takut, Santi tersadar bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah kehidupan kecil, hadir di saat ia justru ditinggalkan. Di balik pintu ruangannya, Santi meremas tangannya sendiri, menahan air mata yang ingin pecah. Ia, seorang wanita kuat di mata semua orang, kini berdiri rapuh sendirian menghadapi kenyataan yang belum siap ia terima. Iki, yang setiap hari bekerja tanpa banyak bicara, mulai memperhatikan perubahan itu. Ia sering melihat Santi melamun di sudut kafe, atau tiba-tiba meninggalkan ruangannya dengan wajah pucat. Hatinya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan bosnya? Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Iki yang sedang merapikan meja melihat Santi keluar dari ruangannya. Langkahnya gontai, tangannya sesekali menekan perut, wajahnya pucat pasi. Iki hanya berdiri terpaku, ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa wanita itu sedang menanggung sesuatu yang berat, lebih berat daripada sekadar urusan bisnis atau pekerjaan. Dan Santi, ia tahu benar ada mata yang memperhatikan, namun ia tak berani membuka diri. Dalam diam, ia menyembunyikan rahasia kehamilannya, sambil terus dihantui pertanyaan yang membuatnya sulit tidur. Apakah Arman akan kembali? Ataukah ia akan selamanya menghadapi semua ini sendirian? Santi berusaha menampilkan wajah kuat meski tubuhnya sudah tak sanggup lagi menahan beban. Sejak pagi rasa mual dan pusing terus menyerangnya, namun ia menolak istirahat. Ia terlalu takut terlihat lemah, terlalu takut rahasia besar yang dipendamnya akan diketahui orang lain. Senyum yang ia tunjukkan hanyalah topeng rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Menjelang malam, saat kafe mulai lengang, Santi turun dari lantai atas. Tubuhnya gemetar, langkahnya melemah. Semua karyawan sibuk membereskan meja, tak ada satupun yang benar-benar memperhatikan. Hanya Iki, di sudut bar, yang matanya terus mengikuti gerak Santi. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak biasa. Dan benar saja, hanya dalam beberapa langkah, tubuh Santi tiba-tiba goyah. Tangannya meraih meja terdekat, namun kekuatannya hilang begitu saja. Tubuhnya ambruk ke lantai, membuat gelas yang ia pegang pecah berkeping-keping. Semua orang terkejut. Namun saat itu, hanya Iki yang bergerak paling cepat. Dengan langkah panik ia berlari, lalu berlutut di sisi Santi, meraih tubuh wanita itu dengan penuh hati-hati. Nafas Santi tersengal, wajahnya pucat pasi, dan tangannya tanpa sadar menekan bagian perutnya. Dalam sekejap, semua yang ada di ruangan menjadi samar. Karyawan lain berkerumun, bingung dan panik, sebagian bergegas mencari air dan menelpon dokter. Tapi hanya Iki yang mendekap Santi erat, menyadari sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sorot mata Santi yang penuh ketakutan, genggaman tangannya di perut, semua itu menyampaikan sebuah rahasia yang tak terucap. Saat karyawan lain berlarian mencari bantuan, Iki tetap di sana, menenangkan. Di dalam hati, ia mulai merangkai kepingan kebenaran. Ia tahu. Ia satu-satunya yang mengerti, bahwa kelelahan ini bukan sekadar sakit biasa. Bahwa di dalam tubuh rapuh itu, ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Dan malam itu, di balik gemerlap lampu kafe yang mulai padam, sebuah rahasia besar berpindah tempat. Dari hati Santi yang selama ini menyembunyikan, kini hanya Iki yang mengetahuinya. Beban itu, tanpa diminta, ikut ia pikul dalam diam. Hati Santi bergemuruh hebat.
Ia sudah lama menimbang, menahan rasa takut yang terus mencekik. Kini, dengan keberanian yang tersisa, ia memanggil Iki ke ruangannya. Iki masuk dengan wajah canggung, masih mengenakan seragam pelayan yang sederhana. Tubuhnya kaku, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ruangan itu sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Santi duduk di kursi kulit hitam, kedua tangannya bergetar di atas meja. Tatapannya penuh kegelisahan, lalu perlahan ia membuka suara. Kata-katanya runtuh satu persatu, membawa beban yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu, hanya satu orang yang mengetahui rahasianya. Hanya satu orang yang melihat dengan mata kepala sendiri saat dirinya tumbang, saat tangannya tak sengaja meraba perut yang menyimpan kehidupan kecil itu. Dengan suara bergetar, Santi memohon. Sebelum kandungannya membesar, ia meminta satu hal yang sulit ia bayangkan akan keluar dari bibirnya. Ia ingin Iki menikahinya. Bukan karena cinta, bukan pula karena keinginan membangun rumah tangga, melainkan demi menutup aib yang akan meruntuhkan kehormatannya. Kata-kata itu menghantam hati Iki bagaikan petir. Dadanya sesak, pikirannya kosong. Ia berdiri mematung, seolah dunia berhenti berputar. Santi melanjutkan, dengan suara yang makin lirih. Ia berkata bahwa berapapun harga yang Iki minta, ia akan membayar. Jika kelak anak itu lahir, ia berjanji Iki bisa menceraikannya, seakan semuanya hanyalah sebuah kontrak, sebuah permainan peran demi menutupi noda. Ruangan itu menjadi semakin mencekam. Hanya ada dua jiwa yang terikat dalam kebisuan yang berat. Iki ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Hatinya menjerit, bertanya dalam diam, kenapa harus aku? Kenapa semua beban ini harus ditimpakan kepadaku? Matanya menatap kosong ke lantai, tubuhnya kaku, dan dadanya bergetar dengan dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hanyalah seorang pelayan sederhana, seorang anak muda biasa yang berusaha bertahan hidup. Dan kini, tanpa ia minta, ia diminta menanggung beban yang jauh lebih besar dari kekuatannya. Di seberang meja, Santi menunduk, air mata menetes perlahan. Ia tak lagi terlihat sebagai wanita berkuasa yang anggun, melainkan seorang perempuan rapuh yang berusaha mempertahankan harga dirinya. Dan Iki hanya bisa berdiri dalam kebisuan. Belum ada jawaban. Belum ada keputusan. Yang ada hanyalah hati yang tercabik dan pikiran yang buntu, menatap takdir yang semakin rumit dan menyakitkan. Setelah hari-hari penuh kebisuan, akhirnya ia mengambil keputusan yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan hati hampa, ia menerima permintaan Santi. Bukan karena cinta, bukan pula karena ia merasa sanggup, tetapi karena di balik tatapan mata wanita itu, ia melihat ketakutan dan keputusasaan yang tak sanggup ia abaikan. Keesokan harinya, mereka berdiri di depan seorang pria berwibawa, ayah Santi, pemilik besar, sosok keras yang dihormati sekaligus ditakuti. Ruangan keluarga itu dipenuhi keheningan menekan. Santi mencoba mengumpulkan keberanian, lalu dengan suara bergetar ia menjelaskan bahwa ia sedang mengandung. Kata-katanya patah-patah, namun tetap tegas, berusaha jujur sebelum ayahnya mendengar dari orang lain. Namun sebelum kalimat itu selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Iki. Suara itu menggema, memecah hening ruangan. Tubuhnya terhuyung, namun ia tidak melawan. Hanya menunduk, menerima tanpa kata. Santi menjerit kaget, matanya melebar penuh amarah dan kesedihan. Ia segera memegang lengan ayahnya, bersuara parau, bukan dia, ayah, bukan Iki orangnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia hanya pemuda yang rela menanggung semua ini demi aku, demi menjaga nama baik keluarga kita. Orang yang menghamiliku adalah orang kepercayaan ayah sendiri. Bukan dia, bukan Iki. Kata-kata itu menampar balik lebih keras daripada tangan ayahnya. Ruangan menjadi semakin sunyi. Ayah Santi terdiam, wajahnya berubah tegang, matanya penuh gejolak antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Rahasia besar akhirnya terkuak, dan kenyataan itu menghantam harga dirinya sebagai pria berkuasa. Pertengkaran singkat pecah. Santi memohon, menjelaskan, berulang kali menyebut bahwa Iki tidak bersalah. Iki hanya menunduk dalam diam, menelan pahitnya kenyataan, menerima semua luka yang bukan miliknya. Akhirnya, dengan suara berat penuh tekanan, ayah Santi bersuara. Suaranya dingin, namun tajam bagai pisau. Besok, kalian menikah. Kalimat itu menjadi akhir dari perdebatan sekaligus awal dari bab baru yang jauh lebih kelam. Bukan cinta yang menjadi dasar, melainkan sebuah pernikahan yang lahir dari paksaan,
dari aib yang ditutup rapat dengan pengorbanan seorang pemuda yang bahkan tidak tahu kenapa harus dirinya yang menanggung semua ini. Dan malam itu, Iki kembali pulang dengan langkah gontai, membawa beban pernikahan yang bukan miliknya, dan hati yang semakin hancur. Pernikahan itu berlangsung tanpa senyum, tanpa pesta megah, hanya upacara singkat yang kaku. Di balik riasan indah dan jas pengantin yang rapi, hati Santi dan Iki sama-sama kosong. Bukan cinta yang menyatukan mereka, melainkan takdir yang dipaksa. Hari-hari setelah itu terasa asing. Dua orang yang berbeda dunia kini tinggal dalam satu atap, tanpa ikatan perasaan, hanya status yang menggantung. Namun di balik diamnya, Iki mencoba menjalani perannya. Ia merawat Santi, memperhatikannya dengan cara yang sederhana. Ia tahu, ada jiwa rapuh yang sedang membawa kehidupan kecil di dalam rahimnya. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik di luar jendela, Santi gelisah di kamar. Nafasnya berat, wajahnya murung. Ada rasa aneh yang tak bisa ia lawan, rasa ngidam yang tiba-tiba muncul, menginginkan sesuatu yang sederhana, tapi begitu kuat menghantui lidahnya. Ia ingin semangkuk bakso panas, dengan kuah gurih dan sambal pedas yang membakar. Ia tidak mengucapkan banyak kata, hanya menatap kosong ke arah jendela. Namun tatapan itu cukup bagi Iki untuk mengerti. Tanpa bertanya panjang, ia mengambil jas tipisnya, keluar menembus malam dan hujan yang menusuk. Jalanan becek, lampu-lampu jalan berkedip suram. Iki berjalan jauh, mencari warung bakso yang masih buka. Sepatunya basah, tubuhnya menggigil, namun langkahnya tidak berhenti. Demi satu mangkuk bakso, ia rela menantang dingin malam. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan tubuh kuyup. Di tangannya ada kantong plastik sederhana berisi bakso hangat. Ia masuk ke kamar, meletakkan mangkuk itu di meja, lalu perlahan menyodorkannya kepada Santi. Tidak ada kata-kata manis, hanya tindakan kecil yang berbicara lebih lantang dari 1000 kalimat. Santi menatapnya dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Dengan tangan gemetar, ia menyendok kuah panas itu, merasakan rasa sederhana yang menenangkan hati. Air matanya jatuh, bukan karena pedas cabai, melainkan karena perasaan aneh yang baru ia rasakan. Selama ini, laki-laki yang pernah bersamanya hanya tahu memberi janji atau mengambil tanpa peduli. Namun malam itu, dalam kesunyian, ia benar-benar disayangi, tanpa syarat, tanpa pamrih. Di luar, hujan masih turun deras. Namun di dalam kamar itu, kehangatan kecil tercipta. Seorang pemuda sederhana, yang awalnya hanya menjadi perisai aib, perlahan menjadi pelindung yang nyata. Dan hati Santi mulai bergetar, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Santi, yang sebelumnya dingin dan penuh jarak, perlahan mulai merasakan kehangatan yang aneh setiap kali berada di dekat Iki. Ia tidak pernah mendengar janji manis darinya, tidak pernah diberi kata-kata romantis, namun setiap tindakan kecil yang dilakukan Iki justru membuat hatinya lebih tenang daripada apapun yang pernah ia alami. Pagi hari, ketika matahari baru muncul, Iki sudah terbiasa menyiapkan segelas susu hangat di meja samping tempat tidur. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meninggalkannya di sana lalu berangkat bekerja. Malam hari, ia selalu pulang dengan sesuatu di tangannya. Kadang roti hangat dari jalan, kadang buah segar, kadang sekadar makanan kecil yang mungkin sedang diinginkan Santi. Semua itu dilakukan tanpa diminta, tanpa keluhan. Santi sering memandangi Iki diam-diam. Pemuda itu bekerja dari pagi hingga malam, tubuhnya lelah, namun ia masih sempat memikirkan dirinya. Rasa bersalah menghantam hati Santi. Ia tahu, Iki tidak pernah meminta semua ini. Pernikahan mereka bukanlah pilihan, melainkan paksaan yang lahir dari sebuah aib. Namun justru dalam keterpaksaan itu, Santi merasakan kasih sayang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Suatu sore, ketika hujan kembali turun, Santi duduk di sofa ruang tamu dengan tangan mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ia memandang keluar jendela, hatinya gelisah. Arman, pria yang dulu ia percayai, benar-benar hilang tanpa jejak. Tidak ada kabar, tidak ada tanda bahwa ia akan kembali. Yang tersisa hanya seorang pemuda sederhana yang kini duduk di sudut rumah, sibuk memperbaiki kursi yang patah, diam namun selalu ada. Air mata menetes tanpa disadari. Untuk pertama kalinya, Santi merasakan bahwa mungkin Tuhan memang mengirimkan Iki bukan sebagai beban, melainkan sebagai penolong. Bukan hanya untuk menyelamatkan kehormatannya, tapi juga untuk mengajarkan arti cinta yang tidak terucap, cinta yang hadir melalui tindakan sederhana dan ketulusan tanpa imbalan. Malam itu, ketika Santi tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di jalan yang gelap,
hingga sebuah tangan sederhana menggenggamnya erat dan menuntunnya berjalan. Saat terbangun, ia menoleh ke samping dan mendapati Iki tertidur di kursi dengan tubuh miring, masih memakai pakaian kerjanya. Matanya yang terpejam terlihat lelah, namun ada keteguhan yang terpancar. Santi menatap lama, dan untuk pertama kalinya ia berbisik dalam hati. Baru kali ini aku merasa benar-benar dijaga, dan itu darimu. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu, jeritan kesakitan Santi menggema di rumah. Air mata bercampur peluh mengiringi setiap detik perjuangannya. Di luar kamar, Iki mondar-mandir, gelisah, jantungnya berdegup kencang seakan ia sendiri yang sedang menanggung rasa sakit itu. Beberapa jam berlalu, suara tangisan bayi akhirnya pecah menembus udara malam. Santi terbaring lemah, wajahnya pucat namun matanya basah oleh haru. Seorang bidan meletakkan bayi mungil di pelukannya. Dari ambang pintu, Iki berdiri terpaku. Ada rasa lega, ada juga rasa getir. Ia tahu, bayi itu bukan darah dagingnya. Namun ketika melihat Santi tersenyum samar dengan air mata mengalir, hati Iki luluh. Tanpa kata, ia melangkah mendekat, duduk di sisi ranjang, dan membiarkan dirinya menjadi sandaran bagi wanita yang kini benar-benar membutuhkan dirinya. Hari kelahiran itu bukan hanya lahirnya seorang bayi, tapi juga lahirnya sebuah ikatan yang tak pernah mereka rencanakan, namun kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertolongan tanpa imbalan. Beberapa hari setelah kelahiran, tubuh Santi mulai membaik. Suatu sore yang teduh, mereka bertiga berjalan di taman kecil dekat rumah. Santi, bayi mungil yang tertidur tenang di pelukannya, dan Iki yang berjalan di samping, menuntun langkahnya agar tidak goyah. Di tengah hembusan angin sore, Santi memberanikan diri membuka suara. Matanya berkaca-kaca, hatinya bergetar antara lega dan takut. Dengan suara lirih ia berkata, sesuai perjanjian awal, setelah bayi ini lahir, aku pasrah pada apa yang akan kamu pilih. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Dan berapapun yang kau minta, akan aku berikan. Aku tidak ingin kau terikat oleh beban yang bukan milikmu. Suasana hening sejenak. Iki berhenti melangkah, menatap wajah Santi yang penuh keraguan. Dengan nada tenang namun tegas, ia menjawab, prinsipku, menikah itu sekali seumur hidup. Aku tidak peduli dengan semua masa lalumu, aku tidak peduli dari mana luka ini berasal. Yang aku tahu, bila aku masih dibutuhkan di sini, aku akan tetap bertahan di sini. Tentang bayaran, tentang perjanjian itu, aku tidak pernah melihatnya. Yang aku lihat hanyalah seorang wanita rapuh yang sedang meminta pertolongan, dan aku akan selalu ada di sisinya. Air mata Santi jatuh, namun kali ini bukan karena penyesalan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Sejak hari itu, Iki tidak pernah pergi. Ia merawat, menjaga, dan menguatkan. Kasih sayang yang awalnya lahir dari keterpaksaan, perlahan tumbuh menjadi ikatan sejati. Santi bersyukur, dalam luka dan aib yang hampir menghancurkan hidupnya, Tuhan menghadirkan sosok laki-laki yang mau menanggung beban yang bukan dibuat olehnya sendiri. Seorang laki-laki sederhana, namun dengan hati yang begitu besar. Dan di bawah langit senja taman itu, perjalanan baru mereka dimulai, bukan lagi sebagai dua orang asing yang terikat janji, melainkan sebagai dua hati yang saling menemukan.